selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semua baik-baik saja kan? Oke, tetap jaga kesehatan ya dek, karena sebentar lagi nih ujian SNBT akan berlangsung. Dan tentu saja kita perlu nih mempersiapkan beberapa hal. Dan bersama saya, Salwa Salsabila Mudian yang akan menemani adik-adik dalam proses pembelajaran literasi bahasa Inggris untuk mempersiapkan UTBK 2025. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai nih, untuk melanjutkan pembahasan soal-soal, saya akan bertanya nih kepada adik-adik. Apa nih yang harus kita lakukan ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris? Nah, tentu saja yang pertama kali yang kita butuhkan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman membaca soal terlebih dahulu, yang kedua adalah teman-teman harus pandai-pandai untuk mendapatkan keyword atau kata kunci dari setiap soalnya. Nah, dari kata kunci tersebutlah teman-teman mampu nih untuk menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Nah, setelah itu, yang ketiga adalah teman-teman ini harus mengerjakan dulu soal yang lebih mudah. Nah, soal apa itu yang lebih mudah? Seperti soal-soal yang berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata. Dan yang kedua adalah soal-soal yang berkaitan dengan reference atau rujukan kata. Nah, kenapa nih saya menyarankan teman-teman untuk mengerjakan dua tipe soal tersebut? Itu agar teman-teman hanya fokus kepada kata yang digarisbawahi atau hanya yang ditebalkan dan hanya fokus kepada suatu kalimat tertentu saja dan tidak membutuhkan untuk membaca keseluruhan isi teks ya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata, dan yang kedua adalah soal-soal yang berkaitan dengan reference atau rujukan kata. Nah, yang kemudian tips yang terakhir adalah teman-teman itu harus mengerjakan soal dengan teknik membaca scanning maupun skimming ya. Itu agar mempermudah teman-teman nanti ketika mengerjakan soal. Dan tentu saja tips yang paling terakhir adalah do more practice. Ya, kalian harus mengerjakan lebih banyak soal lagi dan berlatih dengan waktu agar kalian bisa mengerjakan soal dengan tepat waktu selama 20 menit. Oke? Does it clear? Oke, itulah beberapa tips ya ketika kalian mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Oke, baik. Apakah kalian siap nih untuk mengerjakan soal-soal? Harusnya sudah siap ya. Oke, mari kita mengerjakan soal-soal. Soal yang seperti ini ya, the relationship between the ideas in paragraf ketiga sama paragraf keempat. Jadi hubungan nih antara paragraf ketiga dan paragraf keempat. Biasa juga di soal itu ada yang muncul seperti hubungan passage ya. Misalnya passage kedua sama passage pertama, apa nih hubungan di antara keduanya. Nah, kalau kali ini di pertanyaan nomor 3, ya, soal nomor 3 itu berkaitan dengan hubungan ya, hubungan antar paragraf. Ya, hubungan antar paragraf 3 dan 4. Hubungan antara paragraf 3 dan 4. Nah, biasanya itu juga ada tentang passage ya yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah hubungan. Nah, biasanya hubungan ini entah itu yang dicari adalah perbedaan antara passage atau paragraf, ataupun biasa juga ditanyakan apakah mereka membahas hal yang sama ataukah mereka membahas tentang sebab akibat di antara kedua passage tersebut. Nah, kita lihat di paragraf pertama di option A, the example of pricing in paragraf keempat explains the constructive path pursued by TikTok in paragraph 3. Jadi opsi alfa ini mengatakan bahwa contoh ya penetapan harga di paragraf keempat menjelaskan ya constructive path yang dijelaskan di paragraf ketiga. Kemudian pilihan Bravo paragraf keempat poses a counter argument on regulation issue in paragraph 3. Jadi paragraf keempat itu ya mengcounter argumen pada regulasi yang ada di paragraf ketiga, ya isu yang ada di paragraf ketiga. Atau pilihan Charlie, paragraf keempat menjelaskan the causes of minimum price. Jadi paragraf keempat itu menjelaskan ya, explain itu kan artinya menjelaskan ya, menjelaskan the causes penyebab minimum price rule set, minimum
penetapan harga yang minimum ya. Nah, by di Indonesia Government Discuss yang dibahas di paragraf ketiga. Oke, jadi paragraf keempat itu menjelaskan ya penyebab ya regulasi ya harga penetapan harga minimum oleh pemerintah yang dibahas di paragraf ketiga. Atau pilihan delta, the impact of new regulation application mentioned in paragraph 3 is exemplified further in paragraph 4. Jadi dampak ya dari regulasi yang baru ya yang disebutkan di paragraf ketiga is exemplified yang dicontohkan di paragraf keempat. Atau pilihan error nih, paragraf keempat explains the causes of e-commerce transaction banning address in paragraf ketiga. Jadi paragraf keempat menjelaskan penyebab transaksi e-commerce yang dilarang ya di paragraf ketiga. Oke, kira-kira yang mana nih? Jawaban yang paling tepat apakah Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error nih teman-teman? Oke, sudah ada bayangan? Oke. Jadi apa nih hubungan ya ideas di paragraf ketiga dan di paragraf keempat? Oke, berarti fokusnya kita itu cuma ada di paragraf ketiga dan 4 ya. Jadi teman-teman cukup membaca paragraf 3 dan 4 saja. Kecuali kalau dia bilang misalnya ya di dalam narasi teks, dalam soal juga ada passage, berarti passage pertama dan passage kedua, dan mau tidak mau teman-teman itu harus membaca keseluruhan isi dari paragraf passage pertama dan kedua. Nah, berhubung ini soalnya hanya paragraf, berarti kita hanya fokus kepada paragraf ketiga dan keempat. Oke, paragraf ketiga. Paragraf ketiga bilang seperti ini. A TikTok Indonesia spokesperson said it will pursue a constructive path forwards. Jadi juru bicara TikTok Indonesia mengatakan bahwa ini merupakan langkah yang konstruktif. Ya. He also was deeply concerned dan dia juga ya prihatin terhadap pengumuman ini. In particular dan khususnya bagaimana dampaknya terhadap mata pencaharian ya 6 million local sellers ya pengguna 6 juta pengguna lokal 6 juta pengguna sellers yang aktif di TikTok Shop. Nah, oke, berarti paragraf ketiga di sini memunculkan suatu apa teman-teman? Suatu problem ya, suatu problem, ada masalah nih ya. Ada isu yang dibahas. Apa isu yang dibahas? Yang isu yang dibahas adalah ini. Jadi kalau isu yang dibahas adalah ini di impact ya, dampak dari mata pencarian 6 juta local sellers yang aktif di TikTok Shop. Oke. Nah, itu masalah yang dimunculkan di paragraf ketiga. Nah, siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah juru bicara TikTok ya, yang juga merasa khawatir terhadap pengumuman regulasi tersebut. Nah, oke, berarti paragraf ketiga udah kita dapat nih bahwa paragraf 3 itu menjelaskan adalah problem atau isu dari TikTok investment. Oke, kita lanjut lagi di paragraf berikutnya, di paragraf keempat. Nah, di paragraf keempat, dia bilang seperti ini, Indonesia Trade Minister Zulkifli Hasan told reporters that the regulation is intended to ensure fair and just business competition. Jadi Menteri Perdagangan Indonesia yaitu Zulkifli Hasan yang mengatakan kepada reporters ya, bahwa regulasi tersebut untuk memastikan persaingan bisnis yang adil dan jujur. Nah, berarti kalau di paragraf keempat ini adalah mengatasi ya masalah yang ada di paragraf ketiga tadi ya, mengatasi isu ya, mengcounter isu atau argumen yang ada di paragraf sebelumnya, paragraf ketiga yang memunculkan isu. Nah, kalau pada paragraf keempat, kemudian dia lebih menjelaskan lagi bahwa regulasinya itu dibentuk untuk memastikan bahwa persaingan bisnisnya itu nanti bakalan adil dan jujur. Nah, it was also intended to ensure data protection of users. Dan ini juga merupakan langkah ya untuk memastikan perlindungan data bagi pengguna. Nah, he warns of letting social media become an e-commerce platform, shop, and bank at all the same time. Nah, regulasinya juga mengatakan bahwa regulasinya ini menjadi tidak perlu atau tidak semuanya atau tidak seharusnya semua
platform tersebut dari TikTok Shop maupun bank itu menjadi e-commerce dalam suatu waktu. Nah, berarti Nah, berarti kalau di paragraf keempat itu dia bertujuan untuk mengcounter ya argumen yang menjadi isu di paragraf ketiga. Nah, does it clear? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Nah, maka jawaban yang paling tepat yang mana nih kira-kira? Kita lihat ya. Untuk pilihan alfa, the example of pricing in paragraf keempat explain the constructive path pursued by TikTok in paragraf ketiga. Jadi contoh ya tentang penetapan harga di paragraf keempat menjelaskan langkah yang konstruktif ya by TikTok oleh TikTok di paragraf ketiga. Bukan ini ya jawabannya. Kita lihat pilihan error. Paragraf keempat menjelaskan penyebab dari transaksi e-commerce yang dilarang ya, yang dilarang di paragraf ketiga. Apakah di paragraf keempat menjelaskan hal seperti itu? Tidak ya, di paragraf keempat itu menjelaskan tentang regulasi, ya bagaimana regulasi baru itu. Dan menjawab pertanyaan atau isu yang ada di paragraf ketiga. Maka jawaban error juga bukan. Kemudian pilihan delta. The impact of new regulations, application mentions in paragraph 3 is exemplified further in paragraf keempat. Nah, ini juga dampak dari regulasi. Apakah disebutkan dampak dari regulasi tersebut? Tidak ya, maka pilihan delta juga bukan. Kita lihat pilihan Charlie. Paragraf keempat menjelaskan penetapan ya, penyebab penetapan harga minimum by Indonesia Government yang dibahas di paragraf ketiga. Apakah di paragraf keempat tadi menjelaskan tentang penetapan harga? Tentang penetapan harga minimum juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah bravo ya. Jadi paragraf keempat poses a counter argument on regulation issue in paragraf ketiga. Jadi paragraf ketiga itu memunculkan problem atau isu yang dimana di paragraf keempat itu dijelaskan terkait dengan isu terkait dengan regulasi ya yang counter di paragraf ketiga. Does it clear? Aman ya. Jadi ingat sekali lagi kalau kalian teman-teman mengerjakan soal yang berkaitan dengan relations between ya ideas antara paragraf ataupun passage, teman-teman hanya perlu fokus kepada kedua passage tersebut atau kepada paragraf tersebut ya. Jadi tidak perlu untuk membaca ke semua isi paragraf ataupun ke semua isi passage, tergantung apa yang diminta dalam soalnya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai ya menentukan keyword atau kata kunci dari setiap soalnya. Does it clear ya untuk pertanyaan nomor 3. Sekian dari saya. Semoga apa nih yang kita bahas pada hari ini, pengerjaan soal-soal hari ini mampu ya membantu teman-teman saat mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris nanti untuk masuk ke perguruan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.